Shalom. Saya bersuka cita pada Fellowship Jakarta kali ini 28 Januari 2026. Saya akan menyampaikan kepada saudara satu tema, tentunya tentang akhir zaman, yaitu orang-orang yang tidak bisa disentuh oleh antikris. Saudara, di akhir zaman akan banyak sekali orang yang terpengaruh oleh roh antikris. Namun saya akan memberitahu saudara bahwa Tuhan juga memiliki orang-orang pilihan yang tidak bisa disentuh oleh antikris. Nanti orang-orang itu disebut sebagai orang-orang yang memiliki nyanyian baru dalam hidupnya. Kemudian juga orang-orang itu disebut sebagai orang-orang yang bisa mengalahkan binatang antikris. Kemudian orang-orang itu juga adalah orang-orang yang memiliki nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Saudara, namun akan saya bagi menjadi dua, ya saudaraku, orang-orang yang tidak bisa disentuh oleh antikris. Yang pertama adalah orang-orang yang nanti akan harpaso. Harpaso itu dibawa kepada Allah dan ketatannya di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang akan harpaso itu tidak bisa disentuh oleh antikris. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang diungsikan atau yang memiliki karakter mempelai. Nah, kedua hal ini akan saya terangkan ya saudaraku. Yang pertama adalah orang-orang yang harpaso. Ini adalah karakter dari anak laki-laki, memiliki sifat Musa dan sifat anak domba. Karakter Musa dan karakter anak domba. Kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 7. Ini orang yang nggak bisa disentuh oleh antikris, saudaraku. Wahyu 15 ayat 1 sampai 7 dibaca Pak Rudi Hartono Siombing. Nyanyian mereka yang menang. Terus, dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Terus, Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. ayat yang kelima. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. 6. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Jadi orang yang tidak bisa disentuh oleh roh antikris itu memiliki karakter anak laki-laki yang digambarkan sebagai Musa dan anak domba. Saudaraku, anak laki-laki ini memiliki sifat, saudaraku, yang pertama, anak laki-laki itu memiliki ketaatan yang sempurna terhadap firman, sehingga dari mulutnya keluar pembukaan rahasia firman. Dari mulutnya keluar firman yang bisa berdampak pada langit bumi, dan perkataannya adalah perkataan yang berkuasa. Ini karakter anak laki-laki. Jadi dari mulut kita saat ini harus kita asah. Yang dimaksud laki-laki itu bukan berarti gender saja, saudaraku, tetapi siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan secara gender,
Tetapi yang dari mulutnya itu bisa keluar firman. Itu laki-laki, saudaraku. Jadi mulutnya mengeluarkan firman, bahkan kalau bisa pembukaan rahasia firman, itu laki-laki, saudaraku. Rasul Paulus katakan, berdirilah teguh seperti seorang laki-laki. Itu dia berkata kepada jemaat Korintus, di mana jemaat Korintus itu secara gender juga ada laki-laki maupun wanita. Tetapi Rasul Paulus katakan, berdirilah teguh seperti seorang laki-laki. Jadi laki-laki itu adalah orang yang taat. Ketaatannya sempurna terhadap firman, sehingga perkataannya itu betul-betul terlatih mengatakan benar, mengatakan kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Maka puncaknya kalau orang itu sudah bisa mengatakan kebenaran, 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 maka yang dikatakan selanjutnya adalah firman. Dan kalau firman yang dikatakan itu berdampak pada langit, bumi, samudra raya, saudara, bumi bergoncang. Kemarin saya berangkat itu bumi sedikit bergoncang di Jogja, saudaraku, ya, di Pacitan, dan ya saya sedang merenungi firman ini saja. Tidak perlu kemudian jadi takut dan lain-lain, nggak usah, saudaraku, karena besar dan ajaib pekerjaan Tuhan. Saya tahu itu pekerjaan Tuhan, itu keadilan Tuhan, saudaraku. Kita akan membaca 2 Korintus 10 ayat 4-6. 2 Korintus 10 ayat 4-6. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Terus, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Terus, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Ya, kami menawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Ayat 6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin. Di dalam mulut kita ini diberikan kuasa untuk menghukum kedurhakaan. Saudara, makanya orang-orang yang harpaso, yang berkarakter Musa, berkarakter anak domba, itu dari mulutnya nanti akan diberikan kuasa untuk menghukum setiap kedurhakaan. Tapi mulai sekarang mulut kita ini harus kita latih. Pikiran kita di sini dikatakan harus kita tawan, kita taklukkan kepada Kristus. Pikiran, perkataan kita taklukkan kepada Kristus, supaya apa yang kita ucap itu ucapan Kristus. Maka kalau berkata sembuh, ya sembuh, diberkati, ya diberkati. Orang berencana buruk, saudaraku, dikatakan dalam ayat awal, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Orang yang berniat buruk pada saudara, bisik-bisik di belakang saudara, saudaraku, itu akan diruntuhkan kalau saudara memiliki ucapan pikiran Kristus. Kita belajar mengucapkan positif, benar, benar, dan benar. Kemarin kepada tim kegerakan yang bersama saya sampaikan begini, kalau engkau harusnya marah, mulutnya harus mengatakan kemarahan-kemarahan, tapi engkau bisa menahan diri, maka engkau akan melihat perkara besar terjadi. Jadi ketika saudara marah, itu jangan mengucapkan sesuatu yang kotor, sesuatu yang buruk. Itu mencemarkan mulut kita. Mulut kita gagal menjadi pelaksana kesempurnaan firman. Jadi mulut kita ini harus kita jaga, saudaraku. Kalau emosi jangan kemudian mencaci, jangan kemudian mendamprat, jangan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Binatang-binatang keluar dari mulut, babi keluar dari mulut, anjing keluar dari mulut. Kalau masuk itu enak, saudaraku. Babi itu enak masuk itu, saudaraku. Tapi kalau keluar itu betul-betul buruk, indikasi rohani yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ketaatan kita sudah sempurna dan mulut kita ini terlatih untuk melakukan perkataan benar, benar, dan benar, orang
Meskipun punya niat buruk, saudaraku, perjuangan kita itu dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Seperti tadi, kalau saudara punya hal ini, orang punya niat buruk sama saudara, itu dihukum loh sama Tuhan, saudaraku. Benar, saudaraku. Saudara tulus, perkataannya baik, benar, kudus, tapi orang punya rencana buruk pada saudara, sudah dipatahkan dulu di jalan, saudaraku. Jadi nggak bisa macam-macam dengan orang yang betul-betul berhati tulus melatih perkataan. Saudara, kita akan membaca di dalam mulut yang diberkati Tuhan, mulut yang berkarakter anak laki-laki, itu diberikan kuasa untuk menghakimi dunia dan malaikat. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 ini kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang harpaso, yang berkarakter laki-laki, anak laki-laki. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 dibaca, Pak Rudi. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jadi ada dua hal. Kita akan diberikan kuasa atas penghakiman dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Yang pertama, kita dipercaya menghakimi dunia. Tapi tadi syaratnya, mulai sekarang mulutnya itu harus dilatih. Jangan katanya mau menghakimi dunia, mulutnya udah kotor sejak sekarang. Enggak bisa, saudaraku. Kemudian kita juga akan menghakimi malaikat-malaikat. Ini janji Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Maka nanti orang itu akan diangkat hidup-hidup atau harpaso, Wahyu 12 ayat yang kelima. Itu supaya menggenapi firman ini. Wujud dari ketaatan yang menjadi sempurna itu Wahyu pasal 12 ayat 5. Ketika mulut kita ini betul-betul sudah seperti pedang, kita mengatakan kebenaran dan puncaknya kita mengatakan firman, saudara, kita akan dibawa oleh Tuhan dalam satu suasana yang luar biasa yang namanya harpaso. Saudaraku, jadi karakter laki-laki itu seperti itu. Mulutnya itu mulut yang ora kakean ngomong, tetapi berkuasa. Itu bahasa Jawa ya, saya itu kadang kurang begitu fasih bahasa-bahasa lain, tapi tidak apa-apa ya. Sekarang di YouTube, di macam-macam itu sudah ada terjemahannya sendiri, jadi saya ngomong bahasa Jawa itu juga bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sudah keluar terjemahannya itu, saudaraku. Ya saudaraku, jadi kita harus melatih mulut kita sampai ketaatan kita itu menjadi sempurna atas firman. Kita mengucapkan kebenaran, kebaikan, kekudusan, sampai puncaknya kita nanti mengatakan firman. Itu karakter laki-laki. Kemudian karakter laki-laki yang kedua, berteladan dari Musa, berhasil mematikan keinginan daging dan bangkit dalam kekuatan supranatural. Saudara, Musa memimpin bangsa Israel di dalam baptisan massal menyeberangi Laut Teberau. Karakter anak laki-laki adalah dia yang berhasil mematikan keinginan daging di dalam proses lautan kaca. Kalau di dalam Wahyu pasal yang ke-15, maka tadi dikatakan nampak lautan kaca. Itu menggambarkan proses baptisan orang-orang yang bisa melalui proses baptisan dengan benar, bisa mematikan keinginan daging. Setelah itu akan muncul kekuatan Tuhan yang begitu dahsyat. Jadi kalau orang itu bisa mematikan keinginan daging, kemudian muncul kekuatan yang dahsyat. Pelayanan itu yang menyertai malaikat loh, saudaraku. Seperti kemarin saya saksikan ketika pelayanan di Jogja, itu secara manusia ya habisnya itu banyak, tapi Tuhan tuh kirim malaikat. Betul, saudaraku. Saya tuh nggak ngerti orang ini sopo sing nopang ini, saudaraku. Nggak ngerti saya cari-cari, nggak ketemu juga.
Saudaraku, Tuhan kirimkan malaikat di dalam setiap pelayanan. Itu Tuhan sertai malaikat, baik yang berkenaan dengan biaya, baik yang berkenaan dengan keselamatan, baik yang berkenaan dengan berbagai macam hal. Makanya di dalam pelayanan malaikat itu begitu dahsyat, saudaraku. Kita harus betul-betul mau disucikan dan dikuduskan. Sebab kalau tidak, berbahaya sekali. Saya sendiri menguji diri, saudaraku, untuk selalu disucikan, dikuduskan tahap demi tahap. Jadi karakter laki-laki itu berhasil melalui proses kematian dan kebangkitan, mematikan keinginan daging dan bangkit dalam kekuatan supranatural, kekuatan roh yang dahsyat. Kita akan baca Roma pasal 8 ayat 13 sampai 17. Roma 8 ayat 13 sampai 17. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Terus, Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. terus, Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. terus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, kita menerima roh yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, anak itu pewaris, saudaraku. Jadi, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudaraku, itulah pewaris surga. Nah, kalau kita berkarakter laki-laki, kita akan menerima roh yang dari Tuhan, dan kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Kalau Tuhan itu Bapa, saudaraku, kita ini pewaris. Begitu dahsyat, saudaraku, pewaris tahta surga. Bahkan di dalam Wahyu 12 ayat 5 itu dikatakan, dia itu duduk di tahta Allah. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, didudukkan di tahta Allah itu siapa? Kalau bukan tubuhnya Tuhan sendiri, kalau bukan pewaris itu sendiri. Ayat yang ke-17, ya dibaca, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Orang yang tidak bisa disentuh oleh antikris adalah orang yang berhasil di dalam proses kematian dan kebangkitan. Proses baptisan, dia betul-betul bisa lahir baru. Saudara, itu nggak bisa disentuh oleh antikris, karena dia berada di dalam pengurapan perlindungan Roh Kudus yang begitu dahsyat. Kemudian yang ketiga, ini rahasia, saudaraku. Yang ketiga, orang yang tidak bisa disentuh oleh antikris itu adalah mereka yang memiliki nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Nah, ini saya akan terangkan pada saudara, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba itu apa. Saudara, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba itu adalah satu nyanyian yang ada di dalam hati Musa dan juga Kristus. Saudara, dan isinya nyanyian Musa dan nyanyian anak domba itu sadar dan mengerti sepenuhnya bahwa yang terjadi di bumi ini adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau kita sadar segala sesuatu yang terjadi di bumi adalah kehendak Tuhan, kita itu tidak akan menjadi orang yang terlalu stres, bingung, cemas, karena kita paham semua berada di dalam kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman itu akan banyak orang yang tidak paham bahwa yang terjadi di bumi ini adalah keadilan Tuhan. Nggak paham. Akhirnya kena cuaca panas sedikit, bingung. Wah, ini panasnya bukan main, Tuhan. Nggak main ini. Panas sekali.
udaranya panas, kekeringan, mulai bersungut-sungut. Sesudah itu diberi hujan, banjir sedikit. Tuhan, ini banjir piye Tuhan? Bersungut lagi saudara, karena nggak tahu semua itu kebijakan Tuhan. Tapi kalau saudara paham semua itu kebijakan Tuhan, semua diatur enak loh saudaraku. Ini betul saudaraku. Sadari, saya kemarin berangkat dari Jogja itu saudaraku, gempa di Jogja, di sekitar Jogja sana saudaraku. Saya bukan kemudian takut, waduh nanti cemas, tidak. Itu kebijakan Tuhan yang sedang berjalan. Saya berjalan ke Jakarta ini, katanya Jakarta banjir. Ternyata ya Tuhan hentar dengan baik-baik saja. Saudaraku, dan saya yakin saudara akan diselamatkan oleh Tuhan dari banyak hal itu, karena saudara termasuk orang-orang yang tidak tersentuh oleh bahaya yang terjadi di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi nyanyian Musa dan nyanyian anak domba itu membuat diri kita sadar dan mengerti sepenuhnya bahwa yang terjadi di bumi ini adalah keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu kadang tidak nyaman bagi daging, bagi manusia, seperti 7 cawan murka Allah. Jadi lagu besar dan ajaiblah karyamu, Wahyu pasal 15 itu menceritakan ketika 7 tokoh akhir zaman itu dipercaya 7 cawan murka Allah. Ini isinya bencana semua saudaraku. Nah saudara, kalau misalkan ini misal ya saudaraku, di tangan saya ini dipercaya satu penghukuman kemudian kepada saudara, dan ini isinya buruk semua saudaraku, penghukuman. Cawan pertama misalkan ini bisul, terjadi wabah. Cawan kedua nanti kita akan baca sedikit demi sedikit saudaraku, itu isinya 7 cawan murka. Nah orang yang menyaksikan itu kok bisa bersyukur gitu loh saudaraku. Ini saya juga heran melihat bencana, melihat sebentar panas kena badai matahari, sebentar diterpa hujan. Nanti kita akan baca 7 cawan itu wujudnya seperti apa. Sebentar ada wabah, tapi orang-orang ini kok bisa tenang. Ini anehnya orang-orang yang tidak tersentuh oleh tangannya antikristus seperti itu saudaraku. Di tengah-tengah berbagai macam tekanan, bencana, di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah krisis ekonomi, krisis malah senyum saudaraku. Ini jarang saudaraku. Krisis kok bisa senyum? Ya bisa, Tuhan itu dahsyat saudaraku. Dulu ketika 10 tulah itu terjadi di Mesir saudaraku, bangsa Israel yang digembalakan oleh Musa itu bisa tersenyum. Saudaraku bisa tersenyum. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi nyanyian Musa dan nyanyian anak domba saudaraku itu menyadari di dalam hati kita, di dalam setiap orang yang memang tergembala secara khusus di akhir zaman untuk kegerakan, dia itu nggak ada takutnya sama bencana, sama berbagai macam resesi saudaraku. Seperti Israel yang digembalakan oleh Musa itu nggak ada takutnya sama 10 tulah. Nggak takut, karena itu yang bikin memang Musa saudaraku, untuk selamatkan mereka. Demikian pula saya beritahu saudara, 21 malapetaka akhir zaman itu yang membuat saudaraku adalah Tuhan melalui hamba-hambanya yang disebut ke-7 bintang. Makanya kalau saudara nggak usah khawatir gitu, resesi saudara jadi bingung, enggak, saudara akan dipelihara Tuhan. Ada wabah, waduh nanti ini jangan-jangan wabah lagi ya, enggak, saudara tenang saja. Di sini ada seorang bapak yang didoakan oleh kuasa Allah dan sembuh luar biasa, amin. Banyak mengalami mujizat seperti itu ketika wabah terjadi saudaraku. Wabah itu di akhir zaman memang dipercayakan oleh Tuhan ada di tangan 7 tokoh, 7 bintang. Kalau di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16, Wahyu pasal ke-8 itu pemegang 7 sangkakala, kemudian Wahyu pasal 15 itu pemegang 7 bokor murka Allah. Jadi saudara nggak usah khawatir, ini semua rencana Tuhan untuk membuat saudara itu baik, benar, kudus, disempurnakan seperti Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari perbudakan
Fir'aun. 10 tulah itu nggak enak, tapi nggak ada yang khawatir, saudaraku, bangsa Israelnya. 21 malapetaka akhir zaman, itu juga nggak enak, tapi saudara jangan khawatir, karena saudara berada di dalam pimpinan imam besar agung. Jadi nyanyian Musa itu 10 tulah, saudaraku, tentu dirasa tidak adil oleh orang Mesir. Nah, saudara bisa membaca tentang 10 tulah, itu apa saja. Itu enak enggak? Itu nyanyian Musa loh, saudaraku. Kemudian nyanyian anak domba, itu 21 tulah akhir zaman, yang bentuknya adalah penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Ini dirasa juga tidak adil oleh banyak manusia. Kalau dulu 10 tulah itu dirasa tidak adil oleh orang Mesir, saudaraku. Di akhir zaman, 21 tulah akhir zaman, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah itu dirasa tidak adil oleh dunia. Sehingga apa? Karena dunia merasa tidak adil, sehingga manusia itu makin benci terhadap anak domba, makin benci terhadap Tuhan Yesus. Kemudian menciptakan satu front yang nanti di akhir zaman mereka akan bermarkas di satu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Itu front untuk melawan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan saudaraku, ini baik-baik ya. Jadi di akhir zaman itu akan ada 21 tulah akhir zaman, saudaraku. Dan itu dirasa nggak enak, nggak adil. Dan semakin terhimpit, semakin merasa tidak adil, maka manusia semakin benci kepada anak domba, kepada Tuhan Yesus. Dan nanti menciptakan satu front besar, aliansi besar, yang di dalam bahasa Ibrani itu berada pada satu tempat yang namanya Harmagedon. Harmagedon itu kira-kira 120 kilo dari Bait Allah, dari Bukit Zaitun. Ya, saudaraku, kita akan membaca, saudaraku, Wahyu pasal 16 ayat 7 sampai 9 dulu. Wahyu 16 ayat 7 sampai 9. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Amin, saya terangkan dulu. Dan aku mendengar mezbah itu berkata. Mezbah kok berkata tuh, saudaraku? Ini kalau orang nggak dipahamkan dengan hikmat, nggak ngerti. Mezbah itu altar, tempat menyembelih domba, kambing, lembu, merpati, tekukur, saudaraku. Tusiasterion, saudaraku, ini bahasa aslinya. Jadi pengorbanan itu bisa berbicara, saudaraku. Orang yang banyak berkorban itu dasar loh, saudaraku. Saya tuh meneladankan kalau menyuruh orang berkorban itu sandi saya dewe le korban, saudaraku. Dan itu dasar. Itu bisa menggerakkan, saudaraku, kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Seperti dikatakan dalam ayat 7 ini, dan aku mendengar mezbah itu berkata. Mezbah ini bukan mezbah dupa ini. Ini tulisan aslinya Tusiasterion. Tusiasterion itu mezbah korban bakaran, menunjuk pada korban Kristus. Kalau dalam hidup kita menunjuk kepada pengorbanan kita. Kalau orang rajin berkorban itu dasar dari kekuatannya, saudaraku. Ini saya buktikan sebagai hamba Tuhan, saudaraku. Luar biasa pembelaan Tuhan. Itu sangat nyata, luar biasa. Jadi ini mezbah itu berkata. Jadi ini kekuatan korban Kristus, dan juga kita yang meneladani Kristus itu juga belajar berkorban, kita bisa melakukan pengorbanan, maka itu bisa berkata, saudaraku, mengerti bahwa ternyata segala malapetaka di bumi itu adalah adil, benar dan adil segala penghakimanmu. Kemudian ayat yang ke-8, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Ya, jadi nanti akan ada badai matahari yang membuat manusia itu gosong, panas, saudaraku. Ini di cawan yang keempat. Terus, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Terus, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Amin. Badai matahari terjadi, malah semakin menjadi-jadi marahnya sama Tuhan, marahnya sama anak domba. Akhirnya mereka nanti membentuk front aliansi besar
yang dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai Harmagedon. Itu front dari barisan orang-orang yang kecewa pada Tuhan Yesus dan melawan. Saudaraku, melawan Tuhan. Jadi perang Harmagedon itu bukan perang bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, tapi antara raja-raja di bumi yang bersepakat melawan Tuhan Yesus atau anak domba. Kemudian kita akan membaca ini tadi. Jadi yang pertama ada badai matahari, manusia makin marah sama Tuhan itu, saudaraku, makin menghujat. Wahyu 16 ayat 10 dan 11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Terus? Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Terus? Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, ada orang yang sakit itu malah makin menghujat, makin sakit. Wah, Tuhan, masa begini Tuhan? Malah menghujat, makin sakit tuh malah makin menghujat tuh ada, saudaraku. Ini karakter manusia-manusia akhir zaman, saudaraku. Kemudian Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Ayat 17. Ya. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengarlah suara nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Terus? Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. 19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terus? Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. 20. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak lagi ditemukan lagi 21. gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, jadi tadi sudah ada badai matahari, kemudian ini juga ada hujan es, saudaraku. Jadi panas dingin gitu, dunia dibuat panas dingin oleh Tuhan, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena memang Tuhan sedang menjalankan penghakiman dan ingin menyelamatkan umatnya, seperti ketika 10 tulah itu terjadi di Mesir. Nah, orang-orang Mesir itu marah loh, saudaraku. Tulah kegelapan terjadi, marah, saudaraku. Orang-orang yang nggak paham dengan nyanyian Musa itu marah. Tapi orang yang paham dengan nyanyian Musa, mereka bersukaria mengikuti Musa bahwa ini memang jalan Tuhan. 10 tulah itu, saudaraku, bangsa Israel itu malah tersenyum, bisa menari-nari, bisa berjoget-joget, bisa bersukacita. Mereka menyanyikan nyanyian baru. Di dalam Wahyu pasal 14 dikatakan seperti itu. Itu nyanyian Musa. Jadi nyanyian Musa itu isinya bencana, saudaraku. Bencana untuk menghajar orang-orang yang jauh dari Tuhan, tetapi menolong, menyayangi orang-orang yang dikasihinya, orang-orang pilihannya. Itu nyanyian Musa. Baru saudara mungkin paham kali ini, saudaraku. Jadi nyanyian Musa itu nyanyian bencana di akhir zaman, di mana bencana itu bukan untuk menyakiti orang-orang yang dikasihinya, tetapi untuk menyelamatkan, menyayangi orang-orang yang disayanginya. Kemudian, saudaraku, saya akan melanjutkan orang-orang yang tidak bisa disentuh oleh antikris adalah orang-orang yang memiliki karakter seperti laki-laki tadi, saudaraku. Artinya dia paham bahwa segala yang terjadi di muka bumi adalah kehendak Tuhan. Dia tidak mengumpat, dia tidak menghujat, saudaraku. Kalau saudara melihat bencana apapun, jangan keluar perkataan kotor ya, saudara akan ditolong Tuhan. Pasti itu, saudaraku. Jangan keluar perkataan kotor. Kalau bisa ucapkan Wahyu pasal 15 tadi. Besar dan ajaiblah karyamu itu, meskipun rodok nangis gitu, saudaraku. Aduh, ini mungkin ada bagian rumah yang jadi retak sedikit karena gempa. Sudahlah, saudaraku. Nanti diganti itu sama Tuhan, saudaraku. Tuhan itu maha kaya loh, saudaraku. Betul, saudaraku. Kemudian ini yang pertama berkarakter anak laki-laki. Kemudian yang kedua, orang yang tidak bisa disentuh oleh antikris adalah orang-orang yang memiliki karakter mempelai.
Ini ditulis dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Dibaca Pak Pendeta Rudi Hartono Siombing. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Terus, Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. amin. Orang yang tidak bisa disentuh oleh antikris adalah orang yang di dahinya itu selalu ingat Tuhan. Ya, dimanapun saudara, ingatlah Tuhan. Sedang mau mandi, kayak mau tidur, lagu zaman dulu aja ada yang bilang, aku mau makan, ingat kamu, ya. Sekarang diganti itu ingat Tuhan Yesus, ya. Aku mau belajar, ya sudah, sekarang sudah tua, mungkin jarang belajar sudah, ya. Saudara, jadi kita ini harus menjadi orang yang selalu menuliskan nama Kristus Yesus itu di dahi kita. Saudaraku, itu orang yang tidak bisa disentuh oleh roh antikris. Jadi kita itu dimeteraikan, ada tanda bahwa di dahi kita itu selalu mengingat Tuhan, mempelai pria kita. Kalau seseorang sedang melepas itu, tidak mengingat mempelai pria, dia rawan jatuh dalam dosa, saudaraku. Dia bisa disentuh oleh banyak bencana. Tapi ketika di dalam dahi saudara itu yang ada adalah Kristus, saudara nggak bisa disentuh oleh siapapun. Oleh antikris nggak bisa, karena saudara mengingat mempelai pria. Kemudian ayat yang kedua dibaca. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Terus Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. terus Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Terus Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. terus Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. amin. Orang yang tidak bisa disentuh oleh antikris adalah orang yang berkarakter mempelai wanita. Yang pertama, karakter mempelai wanita itu mengukir nama suaminya, mengukir nama Kristus dan Bapa itu di dalam dahinya. Jadi kalau kita ingat Tuhan, kita tidak akan berbuat dosa. Kalau kita ingat mempelai pria, kita tidak akan disentuh oleh laki-laki asing. Saudaraku, itu luar biasanya. Kalau kita mengingat Kristus, antikris dan bencana-bencana itu tidak akan menyentuh saudara. Kemudian yang kedua, memahami nyanyian baru dari mempelai pria. Di dalam Wahyu 14 ini dikatakan nyanyian baru itu, saudaraku, didengar orang seperti desau air bah, deru guru yang dahsyat, tetapi itu tidak menakutkan bagi orang yang berkarakter mempelai. Demikian pula 21 malapetaka akhir zaman itu tidak menakutkan bagi mempelai Kristus. Seperti 10 tulah di Mesir itu tidak menakutkan bagi jemaatnya Musa atau Israel waktu itu. Ingat baik-baik ya ini. Jadi 21 malapetaka akhir zaman itu tidak menakutkan bagi mempelai Kristus. Itu terdengar seperti nyanyian baru, denting kecapi nyanyian baru. Tetapi itu didengar orang itu seperti desau guruh, halilintar, air bah, saudaraku. Tetapi itu bagi mempelai itu nyanyian baru, saudaraku. Nah, di akhir zaman akan banyak bencana. Dengar, itu seperti denting kecapi nyanyian baru mempelai. Kedatangan Tuhan Yesus itu diiringi dengan hal itu, badai, angin, puting beliung, saudaraku. Kedatangan Kristus diiringi dengan itu. Kemudian yang ketiga, mempelai wanita itu perawan hatinya. Artinya, saudaraku, bukan kemudian ini anak-anak yang darah-darah jelita, saudaraku. Tetapi ini yang sudah tua pun kalau hatinya itu suci, perawan, tidak dimasuki ajaran-ajaran lain, ajaran selain dari Kristus dan Roh Kudus, saudaraku,
kalau hatinya itu perawan, ya dia perawan di hadapan Kristus meskipun rambutnya putih. Kemarin waktu fellowship di Jogja, itu ketika menyanyikan lagu mempelai, itu ya kemarin sudah saya saksikan ya, itu saya pikir yang nyanyi anak-anak muda cantik-cantik, ternyata yang di depan sendiri itu ada Oma Lisa, ada Ibu Agustin, itu kan sudah bukan gadis remaja ya. Ternyata loh, mempelai kok begitu, tak pikir, oh bukan, itu mempelai itu hatinya, lihatan itu hatinya. Roh Kudus bicara begitu, dan ternyata hatinya ini kedapatan di hadapan Tuhan itu perawan, tidak banyak mencemari dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat berdosa. Saudaraku, jadi keperawanan hati, mempelai wanita itu hatinya perawan, orang yang mau diperdamaikan. Diperdamaikan itu kalau salah itu dikandani, ditegur mau, saudaraku. Tidak merasa paling benar kalau memang bersalah, memiliki kelapangan dada untuk mengakui dan bertobat. Ini karakter dari mempelai wanita. Kemudian karakter mempelai wanita yang keempat, mempelai wanita itu tidak ada dusta di mulutnya. Berulang-ulang saya sampaikan, kalau saudara ditanya sesuatu nggak bisa jawab, diam saja. Tetapi kalau bisa mengatakan dengan benar, katakanlah. Atau katakanlah segala sesuatu itu dengan hikmat, supaya saudara cerdas menjawab pertanyaan orang dengan saudara tidak harus berbohong. Saudara harus memiliki hikmat seperti itu. Jadi di dalam mulut mempelai wanita yang nanti akan diungsikan itu, saudaraku, itu tidak ada dusta. Saudaraku, jadi kepada orang-orang yang terukur dengan kriteria-kriteria itu, antikris tidak akan bisa menjamah, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yang pertama tadi, yang memiliki karakter anak laki-laki. Karakter anak laki-laki, beberapa poin tadi saudaraku sudah saya sampaikan. Karakter anak laki-laki itu memiliki ketaatan yang sempurna terhadap firman, sehingga dari mulutnya keluar firman, keluar pembukaan rahasia firman yang berdampak pada langit dan bumi. Kemudian karakter anak laki-laki itu berhasil mematikan keinginan daging dan bangkit dalam kekuatan supranatural, kekuatan Roh Kudus yang dahsyat. Kemudian anak laki-laki itu memiliki nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, sadar dan mengerti sepenuhnya bahwa yang terjadi di bumi ini adalah keadilan Tuhan. Kemudian saudaraku, yang selanjutnya, yang kedua, orang-orang yang tidak tersentuh oleh antikris adalah orang-orang yang berkarakter mempelai wanita. Ada beberapa poin tadi saya sampaikan. Mempelai wanita itu mengukir nama Kristus dan Bapa di dahinya, selalu ingat Tuhan dimanapun, saudaraku. Kemudian yang kedua, mempelai wanita itu juga memahami nyanyian Musa, nyanyian dari mempelai pria. Didengar orang seperti desau air bah, deru guru yang dahsyat, tetapi itu tidak menakutkan. Bencana-bencana akhir zaman itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi mempelai Kristus. Itu seperti denting kecapi, nyanyian baru, saudaraku, dan saudara bisa menyanyi, besar dan ajaiblah karyamu. Kemudian saudaraku, mempelai wanita itu perawan hatinya, meskipun saudara rambutnya sudah putih, saudaraku sudah tidak perawan secara lahiriah, tapi hati saudara perawan di depan Kristus. Jadi tidak memandang umur. Kemudian mempelai wanita itu tidak ada dusta di mulutnya, mengatakan kebenaran dan kebenaran. Nah, kepada karakter-karakter sedemikian, antikris tidak akan bisa menjamah, saudara. Tidak akan menyakiti. Dan saya beritahu saudara, saat ini belum masuk masa antikris ya, saudaraku. Belum masuk Great Tribulation sekarang ini. Pada saat saya khotbah kali ini, belum masuk Great Tribulation. Dan Great Tribulation itu, saudaraku, akan memasuki nanti ditandai dengan pertobatan bangsa Israel harus terjadi dulu, saudaraku. Setelah itu ada beberapa saat, saudaraku, untuk gereja bersiap-siap menghadapi Great Tribulation itu, saudaraku. Nah, sekarang belum. Kalau ada orang yang sudah bilang saat ini sudah masuk masa antikris, belum, jangan takut, saudaraku. Saat ini belum masuk masa antikris. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari